Oke, oke, selamat malam Lisa. Di sini Ibu ada beberapa ini ya, catatan-catatan perbaikan yang harus kamu lakukan. Yang pertama itu judul kamu ini. Nah, ini di judul kamu ini saya berikan usul perbaiki strukturnya. Nah, jadi di sini kan kamu punya judul itu pengaruh metode blended learning terhadap hasil belajar siswa pada masa pandemi COVID-19, mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 1 Kupang Timur. Nah, ini mending kamu ganti lebih baik keterangannya itu di akhir. Karena kan kita biasa diajarkan dulu ya bahasa Indonesia itu menulis kalimat itu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, keterangan tempat dan keterangan waktu itu di belakang. Jadi ini alangkah baiknya saya berikan revisi judul, tetapi tidak mengubah isi atau konten proposal kamu, hanya saja memperbaiki struktur judulnya. Nah, ini harusnya pengaruh metode blended learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, masa COVID ini nanti pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 1 Kupang Timur. Nah, selama pandemi, tidak usah ada kata masa, selama pandemi COVID-19. Begitu saja. Nah, kemudian di sini juga ada, saya lihat margin proposal kami ini belum tepat. Coba saya cek ya, ini kelihatan. Kamu bisa cek dari page layout, klik page setup. Nah, kemudian ini dia. Harusnya ini topnya 4. Nah, jadi ini harus diperbaiki. Nah, jadi harus diperbaiki. Kamu cukup Ctrl A saja. Kemudian ini kamu jadikan 4 semua. Topnya jadi 4, left-nya 4, bottom 3, right 3. Oke, kemudian layoutnya dibuat 0,5 saja untuk header dan footernya. Nah, oke, ini ada. Kemudian, nah ini jangan prodi, jangan disingkat. Ini harusnya program studi pendidikan ekonomi. Dan biasanya itu ya, Lisa, ini semuanya di bold hitam. Nah, kamu ini tidak kamu bold hitam. Covernya ini harus di bold hitam. Nah, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendana. Oke. Kemudian, cover tidak menggunakan nomor halaman. Di sini saya lihat cover kamu berikan nomor halaman 1. Nah, jadi ini untuk cover tidak ada nomor halaman, tolong kamu perbaiki. Nah, kemudian supaya penulisan kamu rapi, kamu Ctrl A lagi dari keyboard kamu. Nah, kemudian klik yang layout lagi. Nah, ini before-nya di bagian spacing, perhatikan mouse ibu. Nah, di before ini kamu jadikan 0, after juga 0, supaya dia rapi semua. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini A-nya apa di sini? Nah, ini A di bold judulnya. Nah, otomatis ini judul kamu perbaiki, diubah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, ini kamu ubah nanti, kamu perbaiki sesuai yang ada di cover ini. Yang ini. Nah, kemudian coba kamu lihat. Nah, ini ada perbedaan ya. A di sini, kemudian B di sini. Artinya apa? Artinya kamu menulis si B ini sudah keluar dari batas marginnya. Jadi tolong perbaiki.
Perbaiki tulisannya. Ini perbaiki tulisannya. Oke, sebentar saya baca lagi. Nah, di sini saya banyak menemukan kalimat kamu itu terlalu panjang. Nah, kalimat kamu itu terlalu panjang, tidak ada koma, tidak ada uh, seperti apa ya, jedanya begitu. Nah, ini kita lihat contohnya yang ini. Untuk yang ini ya, coba kita lihat. Nah, ini kamu sambung terus sampai sini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya perubahan desain model pada kegiatan belajar mengajar untuk menghindari pembelajaran dengan tatap muka sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah virus atau COVID-19. Kemendikbud mengeluarkan. Nah, ini kamu langsung sambung. Harusnya di sini kamu bertitik. Titik. Nah, titik. Nah, kemudian kamu buat Kemendikbud huruf gede, huruf kapital. Nah, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran. Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus COVID Corona yang salah satu isinya adalah belajar. Nah, ini. Dan banyak sekali huruf-huruf kamu itu spasinya tidak ada, jadi dia dempet. Nah, ini harus dispasi. Oke, kemudian nah, untuk setiap bahasa asing, maksud bahasa asing di sini selain bahasa Indonesia, mau dia bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, itu harus ditulis miring. Nah, ini seperti Google Classroom. Ini kan bahasa asing yang bukan bahasa Indonesia. Zoom. Zoom ini juga ditulis miring. Jadi kamu perhatikan, setiap bahasa asing itu harus ditulis miring. Nah, nanti kamu cek sendiri ya. Nanti waktu ujian skripsi, Ibu akan cek lagi. Nah, kemudian ini, perhatikan SSW. Ini harusnya siswa. Nah, ini physical distancing ya, bukan physical, kurang P-nya. Jadi perhatikan penulisan kamu. Nah, kemudian ini saya lihat kamu ada mengutip pandangan dari Profesor Dr. Gerhard Furtwängler. Nah, di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu, ketika kamu mengutip pendapat seseorang, kamu itu wajib mencantumkan tahun. Nah, jadi di sini harus ada tahunnya. Tahun berapa dia menyampaikan pendapat ini? Nah, jadi tahun berapa? Jadi ini ditulis tahun berapa sih Gerhard Furtwängler ini. Dan ini nanti wajib ada di daftar pustaka kamu. Oke, nah kembali lagi kita ke atasnya. Nah, ini handphone. Handphone ini bahasa asing. Nah, ditulis miring. Kemudian ini jangan laptop. Penulisannya bukan laptop. Perhatikan semua penulisan kamu ya. Nah, ini harusnya ada spasi lagi di meski. Seorang guru besar Universitas Jermania menyatakan bahwa wabah COVID-19 justru menjadi. Nah, katalis ini apa? Katalis hebat. Nah, ini apa? Nah, kemudian ini perubahan gaya belajar ini memunculkan berbagai macam effort. Ada R harusnya di sini. Di sini kamu perhatikan lah ya penulisan-penulisan kamu. Nah, kemudian ini harusnya ada spasi. Ini juga harusnya ada spasi. Nah, kemudian ini metode blended learning. Blended learning itu bahasa asing, harus ditulis miring.
Nah, Ibu di sini lebih banyak memberikan perbaikan-perbaikan dan revisi-revisi ya. Karena kan kemarin waktu Ibu uji gangguan sinyal lagi bermasalah. Tapi nanti di skripsi Ibu akan banyak bertanya, akan banyak mengkonfirmasi, dan juga mengecek teknik penulisan kamu. Dan ingat memang poin-poin penilaian dosen itu terdiri dari pertanggungjawaban kamu terhadap hasil skripsi kamu, penulisan kamu, kemudian metodologinya. Seperti itu ya. Terus di sini saya juga lihat kamu menggunakan kata hubung di awal kalimat. Nah ini kata karena. Bentar saya baca dulu ya. Blended learning merupakan penggabungan dua model pembelajaran tradisional dan teknologi. Ini harusnya pakai spasi. Ini juga. Nah, ini harusnya karenanya ini tidak usah kamu buat titik, tidak harus didahului titik. Nah, di sini kan pembelajaran dengan metode blended learning dirasa lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja maupun online saja. Nah, jangan titik, langsung saja lanjut karena metode blended learning, nah ini harus pakai spasi, lebih menekankan pada penggabungan metode konvensional. Ini bukan dengan ya, dan metode online. Nah, maka dari itu keiapan, ini harusnya kesiapan. Nah, ini berikut adalah data hasil belajar siswa sebelum penerapan pembelajaran dengan metode blended learning. Kenapa ini? Dan peneliti sama melakukan observasi, oke. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebelum menggunakan metode blended learning. Nah, ini tahun ajarannya jangan huruf miring. Dia tetap tegak. S36, tuntas, tidak tuntas. Ini sebelum. Nah, ini banyak sekali penulisan kamu ini kurang tepat di atas. Ini harusnya pakai spasi. Kemudian ini siswa sebelum. Ini juga harusnya pakai spasi. Nah, ini juga sama. Harusnya ini tahun ajarannya dibuat tegak. Jangan miring. Ini kenapa ya? Tulisan apa ya? Ada jarak begini nih. Nah, apa ini ada? Ini kamu rapikan juga ya penulisan kamu. Oke, ini rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Seberapa besar pengaruh metode blended learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Kupang Timur pada masa pandemi COVID-19. Lah, di sini langsung IPS 2 ya, kamu buat di rumusan masalah. Tapi di judul kamu sebentar saya lihat ya.
Oh, kamu langsung tentukan ya di kelas 11 IPS 2. Nah, ini nanti mungkin akan Ibu tanyakan ya di ujian skripsi, kenapa harus 11 IPS 2? Kamu sudah langsung tentukan 11 IPS 2. Ada apa dengan kelas 11 IPS 2 sehingga mereka yang kamu jadikan jadi bahan penelitian kamu atau sebagai subjek penelitian kamu. Kamu harus munculkan juga sih harusnya alasan di latar belakang. Oke, ini kita lanjutkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode blended learning. Tempat penelitian. Oke, ini Ibu tidak terlalu cek-cek sekali. Nanti akan saya cek, benar-benar saya cek ketika sudah kamu tulis dalam skripsi. Tolong kamu tulis baik-baik. Nah, ini. Langsung kedetek kamu ini copy paste untuk hasil penelitiannya. Tidak apa-apa copy paste, tapi coba lihat. Nah, ini kalau dilihat, ini background-nya ini abu-abu. Nah, ini abu-abu, ini abu-abu. Harusnya kamu jangan lupa, ini harus kamu ganti background-nya. Nah, ini harusnya kamu ganti no color. Nah, kelihatan ya bedanya antara yang nomor 1 dengan nomor 2. Begitu semua, tolong kamu perbaiki dan ganti background-nya. Kelihatan banget kamu copy paste doang dari internet. Nah, kemudian untuk penelitian terdahulu, penelitian terdahulu itu minimal 5, artinya wajib 5. Dan penelitian terdahulu itu dia harus dari tahun 2016 terendah. Nah, jadi penelitian terdahulu ini saya buat catatan di sini supaya kamu bisa lihat. Minimal 5. Kemudian tahun terendah, saya buat di sini begini saja ya. Kemudian diperbolehkan penelitian tahun 2016 sampai 2021. Nah, artinya apa? Artinya kalau 2015, 2014, 2013, 2012 itu tidak boleh kamu pakai atau kamu rujuk sebagai penelitian terdahulu. Kenapa? Ya karena itu sudah penelitian yang tidak relevan lagi, sudah jadul. Jadi ini saya lihat ada yang masih di bawah tahun 2016. Nah ini nomor 3, 2012. Jadi tolong ganti, cari penelitian terdahulu yang kamu rujuk yang dia tahun terbaru. Ini nomor 4 juga iya. Nah ini tadi background-nya jangan lupa kamu ganti. Gampang cara ganti background-nya. Kamu tinggal bold saja. Kemudian pilih ini yang gambar seperti kaleng cat jatuh ini. Nah kamu klik, kemudian klik no color. Nah sudah. Oke, kemudian ini harusnya Lise di sini ini kamu bentar ya. Nah, ini penelitian terdahulu nomor 1. Oke. Nomor 2, metode pembelajaran. Nah, harusnya di sini itu yang kamu jelaskan itu terlebih dahulu si Y, si hasil belajar dulu. Nah, jadi urutannya itu harusnya urutannya itu kamu buat terlebih dahulu itu di sini itu harusnya hasil belajar dulu. Penjelasannya itu harus hasil belajar. Kemudian baru metode pembelajaran.
Jadi itu pembahasannya. Jangan metode pembelajaran dulu, baru hasil belajar. Di sini saya lihat kamu terbalik atau kebalik. Tidak apa-apa, nanti kamu tinggal pindahkan saja posisinya. Pindahkan posisinya menjadi ke atas yang hasil belajar, metode pembelajaran jadi yang paling bawah. Gitu. Memang kalau dalam kajian teoritis itu, dia harus Y-nya dulu yang dijelaskan, baru X-nya. Nah, oke, ini Ibu tidak terlalu cek-cek ya. Nanti saya cek ketika ujian skripsi, karena saya juga banyak sekali pekerjaan yang harus saya lakukan, apalagi minggu depan perkuliahan sudah dimulai, dan jadwal mengajar Ibu cukup padat. Nah, ini nanti kamu tinggal perbaikilah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya banyak lihat Blended Learning ini bahasa asing, kamu belum tulis miring. Semua pastikan tulis miring. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini saya tidak cek-cek, karena belum selesai urutannya, nanti kamu perbaiki sendiri. Nah, ini saya lihat lagi di halaman 19 kamu ini. Nah, menurut Adam Smith, tadi saya sudah sampaikan ya, setiap kamu mengutip pendapat para ahli, itu wajib kamu cantumkan tahunnya. Tahun berapa? Nah, dan ini wajib ada namanya si Adam Smith ini di daftar pustaka. Cara mengutipnya bagaimana? Di daftar pustaka menuliskannya nama belakang terlebih dahulu. Jadi harus nama belakang dulu. Misalkan seperti Ibu. Misalkan kamu kutip nih, menurut Erika Veronica Simanungkalit, tahun 2020. Nah, nanti di daftar pustaka, kamu buat Simanungkalit, Erika Veronica, titik dalam kurung 2010. Nah, kemudian judul buku atau judul jurnalnya, kemudian kota, nama penerbit bukunya, kemudian kota, seperti itu. Nah, ini juga Prof. P.A. Samuelson. Nah, ini tolong ya Lisa ya, kamu perhatikan semua. Setiap kutipan itu, setiap kamu mengutip pendapat orang harus ada tahunnya. Di sini saya lihat banyak sekali yang tidak ada tahunnya. Itu memang kaidah penulisan. Apalagi ini skripsi, bukan makalah. Ya, ini kamu nanti perhatikan lagi satu persatu ya. Karena ini Ibu tidak terlalu cek. Tapi nanti di skripsi Ibu akan cek. Dan ya, itu akan mempengaruhi penilaian saya terhadap kamu nantinya. Begitu. Oke, kita masuk ke kerangka berpikir. Tapi belajar dipengaruhi oleh... Nah, ini harusnya ada kasih jarak. Mending di bawah. Hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya metode pembelajaran Perisford. Hasil belajar dipengaruhi ini. Nah, kamu pun bagaimana ya dalam menyusun kalimat ini, kadang saya bingung memaknainya. Coba perhatikan. Hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya metode pembelajaran. Kemudian langsung muncul kata situasi seperti ini dapat berjalan dengan baik berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, ini harusnya ada titik. Kalau kamu mau menjelaskan hal baru. Karena kan ini kamu menjelaskan yang pertama itu hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya metode pembelajaran, titik. Nah, kemudian di sini kamu munculkan situasi seperti ini dapat berjalan dengan baik berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini harusnya kamu jelaskan dulu situasi sekarang ini yang seperti apa. Nah, jadi hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya metode pembelajaran. Kemudian kamu sampaikanlah metode pembelajaran saat ini mengalami inovasi, terutama dikarenakan adanya pandemi COVID yang terjadi di seluruh dunia. Nah, inovasi di dalam metode pembelajaran dapat berjalan dengan baik berdasarkan, nah itu baru kamu jelaskan. Jadi dalam menyusun kalimat atau merangkai kalimat itu, jangan hanya sekedar mengungkapkan, tetapi tidak ada benang merah atau kesinambungannya, begitu ya. Lalu kemudian metode pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran yang
Nah, ini biasa disebut variabel X yang terdiri dari metode blended learning. Ini harus miring. Bahasa asing. Sedangkan variabel, oke. Nah, kemudian Lise, ini jangan warna putih. Ini harusnya kamu buat warna hitam juga, jangan warna putih. Nah, kemudian ini harusnya tulisannya bukan Calibri ya, tapi Times New Roman. Times New Roman ukuran 12. Nah, kemudian ini cukup hasil belajar saja, tidak usah hasil belajar siswa kelas berapa begitu, tidak usah. Cukup hasil belajar. Kemudian di bawah kamu buat Y. Nah, ini kita buat warna hitam. Nah, yang di sebelah sini juga kita perbaiki tulisannya. Ubah menjadi Times New Roman. Kemudian ukuran 12. Nah, begitu. Nah, kemudian ini, Lise, hipotesis. Ini nih harus kamu tulis di bold hitam begini. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam dan ada hipotesis diduga tidak ada pengaruh. Ini F aja. Nah, alternatif bukan alternatif P. Kalau kamu buat alternatif P itu harus pakai huruf miring. Oke. Nah, kemudian metodologi penelitian. Lokasi penelitian, objek penelitian, populasi, sampel. Nah, populasi adalah wilayah generasi. Adapun yang menjadi populasi dan penelitian adalah sesuatu. Nah, ini dia Lisa. Kan kelas 11 IPS ini ada 137 orang. Nah, kemudian di sini kamu sampaikan teknik sampling kamu, purposive sampling. Nah, di sini kamu sampaikan pemilihan sampel dilakukan berdasarkan penilaian dari pihak peneliti sendiri dalam menentukan anggota populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian. Nah, di sini harus kamu paparkan kriteria pemilihan sampel kamu. Ataupun alasan-alasan kamu memilih kenapa 11 IPS 2 ini. Begitu. Jadi itu harus ada penjelasannya. Jangan tiba-tiba atau langsung kamu pilih atau kamu tentukan 11 IPS 2. Padahal sebenarnya ya Lisa ya, bisa juga kamu tentukan sampel itu memakai perhitungan rumus Lopin, karena ini kan lebih dari 100 jumlah populasinya. Tapi kalaupun kamu mau pakai teknik purposive sampling, terserah. Hanya saja ya kamu harus jelaskanlah apa kriteria pemilihan sampel kamu itu atau kriteria penilaian kamu anggap sampel itu layak dijadikan sampel. Karena di sini kamu jelaskan pemilihan sampel dilakukan berdasarkan penilaian dari pihak peneliti sendiri. Nah, apa yang menjadi dasar kamu memilih 11 IPS 2 ini? Nah, apa yang menjadi penilaian kamu? Itu harus kamu jelaskan. Harus kamu jelaskan di sini. Jadi bukan hanya sekedar menentukan secara langsung. Nah, di sini kamu jelaskan nomor 1 apa, nomor 2 apa, begitu. Dan itu nanti akan Ibu tanyakan kenapa begitu. Nah, kemudian ini jenis data. Nah, ini datanya kok dua-dua kuantitatif. Nah, perbaiki ya. Data itu kan kualitatif dengan kuantitatif. Nah, ini harusnya kualitatif. Jenis data yang bukan dalam bentuk angka-angka, kamu bilang. Ini harusnya kualitatif. Kemudian sumber data, primer dan sekunder. Nah, di sini saya baca, kamu salah dalam menjelaskan pengertian data primer dan data sekunder. Nah, di sini kamu jelaskan data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari responden dan menggunakan teknik kuesioner berupa tentang media pembelajaran yang digunakan.
Nah, oke. Bisa itu. Nah, data sekunder kamu buat di sini semua data yang diperoleh dari tata usaha. Lah, data yang diperoleh dari tata usaha itu juga data primer, Lise. Jadi tolong perbaiki ya penjelasan kamu mengenai data primer dengan data sekunder. Saya jelaskan sedikit. Apa itu data primer? Data primer itu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian. Nah, bisa berupa nilai yang kamu minta langsung ke guru, atau seperti kamu bilang kamu ngambil kuesioner, atau kamu minta daftar nama guru ke pihak tata usaha, itu namanya data primer. Terus Bu, data sekunder itu apa? Data sekunder itu data penelitian yang kamu peroleh dari kajian buku-buku, jurnal, publikasi, atau dari koran begitu. Artinya kan data sekunder, artinya bukan data yang pokok atau langsung kamu ambil dari tempat penelitian. Jadi ini tolong kamu perbaiki penjelasannya. Nah, kemudian di sini teknik pengumpulan data, wawancara, kuesioner. Nah, ini bukan dokumen ya, Lisa ya, tapi dokumentasi. Kalau kamu mau pakai dokumen juga terserah, tapi harus ada dokumentasi. Kan kamu nanti ngumpulin data ini bukan cuma wawancara sama kasih kuesioner, tapi harus ada foto-foto dokumentasinya. Kemudian, di sini saya sampaikan lagi, harusnya di sini kuesioner ini ada yang namanya uji validitas. Nah, jadi makanya harusnya di sini itu ada kamu tuliskan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian kamu itu apa? Kemudian uji instrumen penelitian. Nah, Lise, kamu bisa juga tanyakan ke mahasiswa bimbingan Ibu. Ada Ibu sudah pernah jelaskan ke mahasiswa bimbingan Ibu. Seperti Lita, Clarita Piga. Nah, itu bisa kamu sambil diskusi sama dia, atau dengan si Henderikus, atau dengan Liti Henuk. Nah, di sini harusnya ada juga yang namanya instrumen penelitian. Jadi setelah kamu jelaskan di sini teknik pengumpulan data, maaf, ini harusnya kuesioner ya, bukan kuesioner. Nah, di sini harusnya kamu ada tulis instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian kamu itu hanya ada satu. Ada dua. Karena kan hasil belajar. Karena penelitian kamu itu ada dua. Yang pertama, kuesioner. Nah, ini kamu jelaskan apa itu kuesioner menurut pandangan ahli. Nah, kemudian ada tes. Oke. Nah, kuesioner yang pertama itu kuesioner. Kuesioner ini untuk apa? Kuesioner ini untuk mengukur si metode pembelajaran blended learning ini. Nah, kemudian yang kedua, tes. Tes ini apa? Tes ini untuk hasil belajar siswa. Nah, itu nanti kamu harus jelaskan apa itu kuesioner, apa itu tes. Kemudian uji instrumen penelitian. Nah, uji instrumen penelitian ini ada dua juga. Karena kan instrumen penelitian kamu ada dua, jadi di sini uji instrumen penelitian itu, sebentar. Nah, di sini kalau untuk uji instrumen penelitian, nah penelitian kamu kan instrumennya ada dua, kuesioner dan tes. Nah, untuk kuesioner, ujinya itu yang pertama itu uji validitas. Bentar ya. Apa-apa saja yang diperlukan dalam uji instrumen kuesioner. Nah, yang diperlukan itu ada uji validitas,
dan uji reliabilitas. Nah, ini kamu bisa tanyalah ke teman-teman. Nah, kemudian untuk tes ada 4 uji. Uji validitas, harus diuji juga validitasnya. Kemudian uji reliabilitas. Kemudian uji tingkat kesukaran tes. Kemudian uji daya pembeda tesnya. Nah, kenapa perlu uji instrumen penelitian? Karena begini, sebelum kamu pakai kuesioner yang kamu susun nanti dan soal atau tes yang kamu susun nanti di dalam penelitian kamu harus uji cobakan dulu. Nah, diuji coba dulu apakah sudah valid atau reliabilitas supaya benar-benar hasil penelitian kamu itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi wajib dilakukan uji instrumen penelitian. Nah, oke. Nah, ini kamu ada definisi operasional, kita lanjutkan skala pengukuran. Nah, ini kamu sudah buat definisi operasional. Ada indikator. Nah, ini indikatornya, Lise. Tunggu sebentar. Ini variabel, ini definisi, penulisannya harusnya F. Indikator. Nah, untuk metode blended learning, indikatornya ini kamu buat ada berapa nih? 5. Nah, ada 6. Nah, indikatornya ini menurut siapa? Jadi sini tuliskan nama ahlinya. Menurut pendapat siapa kamu kutip? Kan tidak mungkin menurut pendapat kamu. Nah, ini dituliskanlah nama ahlinya siapa, atau kamu kutip dari mana, kemudian tahunnya. Nah, kemudian ini hasil belajar. Hasil belajar ini kenapa indikatornya nilai ujian semester, kemudian ini ada tinggi kalau nilainya lebih dari 78 diberi skor. Nah, ini nanti Lise, tolong kamu bicarakan dengan kedua pembimbing. Kenapa? Karena kalau hasil belajar itu harusnya kamu melakukan tes. Ada namanya uji tes. Jadi ada seperti pre-test dan ada post-testnya, begitu. Kalau hasil belajar. Nanti kamu diskusikan ya sama pembimbing kamu. Nanti juga Ibu akan tanyakan di ujian skripsi. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini. Nah, teknik analisis data. Harusnya di sini kamu ada uji asumsi klasik. Jadi harus ada dulu uji asumsi klasiknya di sini, Klise. Kenapa, Bu, kalau uji asumsi klasik? Iya, karena penelitian kamu ini model regresi linear sederhana. Nah, sebentar ya, saya cari dulu. Saya punya data. Jadi di sini nanti ada namanya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini atau uji prasyarat statistik wajib kamu lakukan sebelum kamu melakukan uji hipotesis. Nah, uji asumsi klasik ini, dia itu ada, kalau untuk yang sederhana itu ada 4, untuk yang berganda ada 5. Nah, kamu punya ini yang sederhana, karena hanya memiliki satu variabel X. Tetapi karena data kamu ini nanti adalah data cross-section, dan datanya bukan time series, jadi tidak diperlukan uji autokorelasi. Jadi nanti uji asumsi klasik, kamu cukup hanya uji linearitas,
kamu nanti perlu uji linearitas, uji normalitas, dan uji homoskedasitas. Nah, ini uji homoskedasitas atau uji heterokedasitas. Sama saja ya, nanti uji homoskedasitas atau uji heterokedasitas. Nah, Lise, di sini nanti kamu jelaskan apa itu uji linearitas, kemudian dasar pengambilan keputusannya, kemudian apa itu uji normalitas, dasar pengambilan keputusannya, kemudian uji homoskedasitas, atau kamu mau pilih uji heterokedasitas boleh, itu apa definisinya, dan bagaimana dasar pengambilan keputusannya. Nah, ini nanti harus menurut para ahli ya, bukan pendapat kamu. Nah, setelah uji asumsi klasik, baru nanti kamu ada yang namanya uji hipotesis. Uji hipotesis. Nah, uji hipotesis inilah nanti yang akan kamu pakai di bab 4 di dalam pembahasan. Nah, uji hipotesis, bentar ya. Nah, di sini kamu boleh jelaskan juga ya, apa itu uji hipotesis menurut pendapat ahli atau bagaimana boleh. Nah, kemudian ini analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi linear sederhana. Nah ini kamu double kata menggunakan, di atas sudah menggunakan, di bawah juga menggunakan. Jadi perbaiki kalimatnya. Harusnya kamu buat kalimatnya itu teknik analisis data yang digunakan adalah jangan menggunakan lagi regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini Sugiononya harusnya jangan mendahului. Jadi ini begini harusnya. Nah, sebagai berikut. Nah, ini tidak perlu ada kata rumus lagi. Cukup saja YA tambah BX. Kamu bold. Saya juga kamu perbesar supaya terlihat itu rumus. Nah, ini baru di bawahnya kamu bisa buat Sugiono. Nah, dengan keterangan Y. Nah, di sini jangan lupa, Lise, kamu buat dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan uji hipotesis. Nah, apakah hipotesis H0 ditolak atau diterima? Nah, kalau misalkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, nah H0 ditolak atau diterima. Nah, itu harus ada dasar pengambilan keputusan uji hipotesisnya. Jadi ini harus kamu tambahkan. Nanti kamu bisa bimbingan juga dengan pembimbing kamu. Oke. Nah, untuk yang dasar pengambilan keputusan uji hipotesis, ini juga bisa kamu tanyakan ke teman-teman kamu yang anak bimbingan saya. Itu saya sudah ada bagikan di PowerPoint juga. Nah, oke, ini untuk daftar pustaka. Daftar pustaka belum bisa saya cek satu persatu, tapi nanti di ujian skripsi akan saya cek. Jadi pastikan, Lise, semua nama-nama yang ada di daftar pustaka ini memang benar kamu kutip di bab 2, bab 1, bab 3 kamu. Dan pastikan setiap nama ahli yang kamu kutip di bab 1, 2, 3 kamu itu ada di daftar pustaka. Nah, oke. Nah, kemudian, ini ada saya lihat. Daftar pustaka itu, Lise, harus ditulis dari abjad A sampai Z. Nah, ini A, Arikunto, Bungin. Kok tiba-tiba Nana Sujana? Nah, harusnya Nana Sujana ini di bawah. Jadi di sini saya buat catatan ya. Urutkan dari abjad A sampai Z. Nah, jadi jangan A, B, F, kemudian D. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus urutkan C, D. Nah, ini lagi Suprijono. Nah, Suprijono ini juga harus di bawah harusnya.
Nah, ini kemudian ADHK. Nah, ini juga, pokoknya ini kamu perbaiki ya. Tadi Nana Sujana ada juga di atas. Ini harus di sini saya pindahkan. Oh, maaf. Kalau misalkan ada dua penulis yang namanya sama, Nana Sujana, tapi tahunnya berbeda, nah kamu urutkan berdasarkan tahun terlama. Seperti ini. Ini kan sama-sama Nana Sujana, tapi yang di atas itu 2005, di bawah 2009. Lisa, ini tolong kamu perbaiki ya untuk abjad daftar pustakanya. Oke, begitu saja ya revisi dari Ibu untuk ujian proposal kamu. Perbaiki sebaik mungkin karena nanti akan kamu pertanggungjawabkan di ujian skripsi dengan saya nantinya. Oke, selamat malam.